damai di hati. Dalam perenungan kita di minggu yang berjalan ini, kita ada dalam subtema atau tema mingguan, Tuhan itu ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Bapak Ibu Saudara-saudara bisa perhatikan slide yang pertama. Ini adalah jintan hitam. Kemudian ada jintan putih. Kemudian selanjutnya ada gandum jawawut. Next. Gandum kita semua tahu ya. Kemudian ada yang namanya sekoi. Next. Dan terakhir jelai. Ya. Kelima tumbuh-tumbuhan ini diangkat oleh Nabi Yesaya dalam pembacaan Alkitab kita saat ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kelima tumbuh-tumbuhan ini, kalau jintan hitam mungkin yang biasa dikenal dengan habatus sauda, yang mungkin kita dengar di iklan, adalah tanaman biji-bijian yang memiliki fungsi baik bagi kesehatan dan tubuh manusia. Demikian juga dengan jintan putih, jelai, gandum, sekoi, 5 jenis biji-bijian ini juga menjadi bahan makanan bagi bangsa Israel pada masa ketika kitab ini ditulis. Dan gambaran tentang kebijaksanaan Tuhan identik dengan sistem pertanian yang berlaku sebagai jenis pekerjaan atau mata pencarian utama dari bangsa Israel. Namun sesungguhnya saudara-saudara, bagian firman Tuhan tentang kebijaksanaan Tuhan ini adalah sebuah bentuk metafora, perumpamaan yang mau menggambarkan tentang bagaimana hikmat petunjuk Tuhan bagi bangsa Israel. Saudara-saudara, kita tahu bersama bahwa Yesaya ini adalah seorang nabi. Dan dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, Yesaya disebut sebagai nabi besar. Bahkan dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain, kitab Yesaya ini disebut sebagai kitab Raja Wali. Karena isinya yang lengkap, yang mau mengingatkan tentang bagaimana nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya isinya mengenai berita penghukuman, tapi juga keselamatan dari Tuhan. Dan kita tahu bersama bahwa Yesaya ini terdiri dari 3 bagian kitab. Ada Proto Yesaya, Deutero Yesaya, ada Trito Yesaya. Dan bagian pertama termasuk di dalamnya pasal 28 adalah bagian dari Proto, prolog, pendahuluan. Saudara-saudara, Yesaya itu sendiri dari bahasa Ibrani, yaitu Yesyayahu, yang artinya Yahweh adalah keselamatan. Bagaimana Yesaya mau menggambarkan bahwa Tuhan sendiri sebagai petani yang tahu momentum-momentum yang paling tepat. Lebih jelasnya kita lihat pada ayat yang ke-24 dan ke-25. Di situ Yesaya memakai kearifan lokal yang dijumpai pada bangsa Israel, bahwa ada saat di mana orang membajak, mencangkul, menyisir untuk menabur. Ada step by step yang dikerjakan dan dilakukan
Dan ini pun mengajak kita untuk merenungkan bagaimana perjalanan kehidupan manusia. Sebagaimana dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu ada masanya. Dan ini juga sangat dekat dengan kehidupan saya dan saudara-saudara. Dalam hidup ini tidak selamanya kita senang. Terkadang Tuhan membawa kita pada posisi keadaan di mana kita harus bergumul. Tapi juga ingat bahwa di sisi lain Tuhan tidak selama-lamanya membiarkan kita tetap terus ada dalam pergumulan. Karena sesungguhnya di balik pergumulan itu akan ada masanya, akan ada waktunya di mana Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan menganugerahkan jalan keluar. Ada saat di mana Tuhan mempercayakan saudara kedudukan, jabatan, tapi juga ada saat di mana Tuhan menggantikan semua itu terhadap orang lain. Sehingga dunia yang penuh dengan relativisme ini membawa kita untuk merenungkan, ternyata semua orang ada masanya dan semua masa ada orangnya. Sehingga hati kita tidak melekat kepada hal-hal duniawi, tetapi hati kita terus bergantung kepada Tuhan. Ibaratnya seorang pegawai, ada saat dia harus pensiun. Ketika seorang yang berjuang sebagai pekerja swasta, juga ada periodisasi, ada kurun waktu di mana dia bisa bekerja, tapi juga ada batas waktu yang telah ditentukan, purna tugas. Demikian juga seorang entrepreneur, wira swasta, ada batas waktu. Tidak selamanya usaha yang digeluti itu akan berhasil dan sukses. Ada saat menikmati, memetik keberhasilan, tapi juga ada saat mengalami kegagalan. Saudara-saudara, semua ini menggambarkan bagaimana hidup kita tidak diatur dan ditentukan oleh keinginan hati kita. Kalau mau tanya kata orang, tentunya ada suka-suka. Nyana ada yang suka susah. Nyana ada yang suka kemudian tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Orang ingin merasakan keberhasilan, kesehatan, kesuksesan, semua yang diinginkan oleh manusia ingin kita raih dan kita gapai. Tapi dari firman Tuhan ini kita belajar, saudara, bahwa Tuhan atur semua yang orang alami dan merasakan dalam hidup ini. Ketika masanya Tuhan menaburkan benih, maka benih itu juga kan variatif. Ada benih yang subur, ada benih yang kualitas tinggi, ada yang kualitas rendah. Tetapi juga ketika itu ditaburkan di ladang tempat benih itu hendak ditanam, ladang itu kan macam-macam. Ada yang subur, ada yang gersang, ada yang penuh dengan bebatuan. Sehingga sekalipun kualitas benih yang ditaburkan itu bibit unggul, tapi dia tidak akan bertumbuh karena jatuh di tempat yang salah. Lalu dengan keberadaan itu, apakah kemudian kita akan menyalahkan Tuhan? Tentu saja tidak, saudara. Di sini kita belajar bahwa ternyata kehidupan manusia, setiap orang, setiap keluarga, setiap rumah tangga sudah ada jalan ceritanya. Tidak ada yang sama persis, walaupun mungkin kelihatannya mirip tapi tidak serupa. Karena apa? Setiap orang menjalani alur cerita yang telah ditentukan oleh Tuhan. Sehingga ini menuntun kepada kita untuk apa? Bergantung kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan, karena Dia pemilik kehidupan kita. Dan berkat yang Tuhan anugerahkan bagi saya dan saudara-saudara tidak pernah terlambat. Amin. Tidak pernah tertukar. Ketika Tuhan mau menyatakan kasih-Nya dan rahmat-Nya, semua indah pada waktunya. Dan bagian kedua dari firman Tuhan ini, kita belajar bagaimana Yesaya menggambarkan Tuhan sebagai petani atau penabur benih. Dia benar-benar mengenal
jintan hitam, jintan putih, gandum, sekoi, dan jelai. Tuhan tahu. Mengapa ini dijelaskan secara detail, saudara? Karena beda jenis tanaman, beda cara penanganannya. Dikatakan kalau jintan hitam itu dipukul dengan tongkat, dan ketika dia dipukul maka dia akan rontok dengan sendirinya. Nah, berbeda dengan gandum. Gandum itu saudara harus digiling. Nah, demikian juga dengan jelai, dengan sekoi, sebagai bagian dari tumbuh-tumbuhan yang terkecil. Nah, maintenance-nya, cara perawatannya juga tidak sama satu dengan yang lain. Sehingga dalam ayat yang ke-27, ayat yang ke-28, Yesaya menjelaskan secara terperinci bagaimana cara menghandle biji-bijian ini, tumbuh-tumbuhan ini, seperti apa supaya dia mampu menghasilkan produktivitas yang maksimal. Saya bukan orang pertanian, saudara, tapi saya percaya ketika bagian firman Tuhan ini dijadikan sebagai satu perumpamaan, suatu metafora kehidupan, ini juga membawa kita untuk merenungkan bahwa masing-masing orang, tiap-tiap kita diibaratkan seperti ada yang jadi jintan hitam, ada yang jadi jintan putih, ada yang jadi gandum, ada yang jadi sekoi, ada yang jadi jelai. Itu berarti Tuhan mengenal saya, Tuhan mengenal saudara-saudara. Dan ketika Tuhan sedang membentuk kehidupan kita, Dia bawa kita pada satu jalan hidup, saudara jangan pernah protes kepada Tuhan. Saudara percaya bahwa ketika Tuhan menempatkan kita pada satu posisi, pada satu keadaan yang terkadang sulit, tidak mengenakan, tidak menyenangkan, tapi sesungguhnya firman Tuhan berkata, Allah tidak pernah salah. Allah itu bijaksana, sehingga Dia mau menempa kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kita belajar mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Untuk kita belajar menaruh pengharapan kepada Tuhan. Karena pada akhirnya saudara, lewat seleksi kehidupan ini, maka Allah akan menemukan manakah benih-benih yang berkualitas, yang tentunya dapat dipertahankan, tetapi yang tidak berkualitas, maka itulah yang akan dibuang karena tidak berguna. Firman Tuhan ini juga menggambarkan bagaimana cara Allah menyatakan belas kasihan kepada bangsa Israel. Allah mengingatkan mereka dengan kasih, bahwa Allah tahu apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi keberadaan mereka. Dan dengan kasih-Nya Allah mau melawat kehidupan umat Tuhan. Dan kita ingat inilah bentuk penggembalaan yang dinyatakan sebagaimana yang Yesus kerjakan dalam perjanjian baru. Ketika ada domba-domba yang tersesat, maka sebagai gembala yang baik, Yesus rela meninggalkan 99 hanya untuk mencari satu yang terhilang. Pelayanan gereja Tuhan, saudara, adalah untuk mencari domba, bukan untuk mengusir domba. Pelayanan gereja Tuhan adalah untuk menjangkau jiwa-jiwa. Untuk apa? Semakin dekat dengan Tuhan. Merangkul umat Tuhan untuk mengerti sebuah kehidupan rohani yang layak dan berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu ketika kita sementara dibentuk oleh Tuhan, mari orang jangan menjauh dari Tuhan. Jangan ketika ada pergumulan, kemudian saudara katakan, kita kok ini sedang berbeban berat, jadi kita belum dulu mau datang ibadah. Salah. Justru ketika saudara mengalami pergumulan, saudara berbeban berat, mari datang ke Tuhan, badaikan ke Tuhan, jangan lebih jauh dari Tuhan. Memang gereja tidak menyelamatkan, persekutuan tidak menyelamatkan, karena yang menyelamatkan kita adalah iman percaya kepada Tuhan Yesus.
setiap orang harus mengalami proses penempaan. Saudara ingat, Allah itu adil, tapi juga Dia berkasih. Berarti apa? Berarti dengan segala kebijaksanaannya, Dia terus menganugerahkan kesempatan bagi bangsa Israel. Supaya apa? Supaya mereka buka hati bagi Tuhan, supaya mereka terima proses pembentukan iman lewat setiap musim kehidupan yang ada. Dan itu pun membawa kita untuk merenungi perjalanan kehidupan kita sebagai orang beriman. Bagaimana kita mau selalu dekat dengan Tuhan? Bagaimana kita selalu mau percaya pada jaminan Tuhan bahwa apa? Allah memperlakukan, menangani kita dengan cara yang tepat. Mungkin kadang kita harus terluka, tetapi kenapa Tuhan sengaja biarkan itu terjadi? Supaya apa? Supaya menjadikan kita semakin kuat. Terkadang Tuhan tegur kita lewat apa? Lewat pergumulan. Karena ketika kita diberkati, kita tidak pernah sadar bahwa anugerah Tuhan luar biasa. Tuhan biarkan kita sakit. Mungkin secara logika kita berpikir, aduh kita sudah jaga kesehatan, kita tidak jam makan tuh lemak-lemak, kita cuma jam makan sayur-sayur, vegetarian, kita selalu rutin berolahraga, kita mengatur pola tidur, jamnya teratur setiap hari, dan banyak hal yang coba kita kendalikan. Tapi pada akhirnya, kemalangan, sakit, penyakit tak terelakkan dalam hidup kita. Ingat saudara, orang hidup ini bukan orang yang jatuh, Tuhan yang jatuh. Sehingga saat kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, kita meyakini bahwa kasih karunia Allah dinyatakan dalam hidup kita, maka marilah kita menjadi benih-benih yang berkualitas. Hidup ini adalah sebuah perlombaan. Perlombaan berarti kalau semua berrebet, siapa yang akan mendapatkan mahkota kehidupan? Berarti dalam perlombaan ini kita terus berusaha, kita terus berjuang, supaya pada akhirnya di mata Tuhan, saya dan saudara-saudara diselamatkan dan tidak binasa. Tuhan menolong dan memampukan kita, supaya dalam perjuangan iman, kita boleh belajar bijaksana seperti Tuhan, Allah yang sempurna, Allah yang penuh kebijaksanaan. Amin.